Oke teman, jadi di video ini di sini kita bakal bahas untuk update Xiaomi HyperOS ya. HyperOS cok, Android 14 dan ini di Poco X5 5G teman-teman. Jadi mungkin di sini bukan patokannya di Poco X5 aja. Jadi buat kalian yang mungkin device Redmi ataupun Xiaomi yang sudah bakal update ya ataupun dapetin update HyperOS, ini teman-teman bisa jadi patokan juga nih, ada apa aja update-nya, lalu performance-nya kayak gimana. Nah jadi di video ini disempat gua update ya untuk update HyperOS. Untuk versionnya ini masih di versi 1.0.1 ya teman-teman ya. Nah yang ini 1.0.1.0 dengan kode room UMP ya teman-teman ya. Nah jadi di sini gue pakai Poco X5 5G. Untuk penyimpanan internal ini 128 GB dan ini sudah basis Android 14 teman-teman. Nah ini agak ngeselin nih kamera nih, harus di tap mulu ya. Nah jadi di sini bakal gue coba spill gimana hasilnya dan juga ada apa aja. Jadi karena memang device ini lebih ke performance, jadi gue bakal fokus gaming untuk update reviewnya ya. Oke, di sini kita langsung bahas aja untuk detail statistik device-nya dulu nih. Di sini kebetulan untuk Poco X5 5G gue ini gue pakai RAM 6 dengan virtual RAM ini penambahannya gue tambah 2 GB ya teman-teman. Nice, ini 2 GB. Dia menggunakan Snapdragon 695 dan juga di sini untuk versi Androidnya di versi 14 ya. Oke. Dan untuk update patch Androidnya ini di updatean 1 Februari 2024 teman-teman. Jadi yang kemungkinan besar bakal ada update seterusnya nih karena lagi rame banget ya untuk update HyperOS ini. Oke, yang pertama kita bakal bahas untuk ke screen recording dulu nih. Ini banyak banget yang nanya, "Bang, untuk update HyperOS gimana kira-kira kalau jatuhnya buat para konten kreator gaming nih bang?" Oke sih, kita langsung spill aja ke perekam layar ataupun screen recordingnya ya. Nah kalau kita masuk ke pengaturan ataupun setting di update HyperOS screen recordingnya ini ada yang baru cok. Ini ada di bagian sumber suara. Nah kalau kalian lihat nih sumber suaranya, sekarang saya ready untuk audio keduanya teman-teman. Nah jadi biasanya itu di MIUI 14 itu cuma mentok sampai audio system doang ya. Jadi antara audio mikrofon dan audio system itu cuma dua. Tapi sekarang ini ada keduanya. Recommended banget nih update HyperOS ini buat temen-temen yang pengen jadi content creator gaming cok. Jadi bisa langsung record gameplay kalian dengan suara audio game dan juga audio eksternal kalian. Kayak gitu. Terus lanjut ke performance. Untuk update security center dan pluginnya gimana bang? Oke, di sini bakal gue spill dulu ke pengaturan setting ya. Jadi gue mastiin dulu pembaruan APL sistemnya. Jadi belum ada update lagi karena ini masih mentok gue updatean sistemnya. Yang pertama untuk security centernya sendiri ya ini ya. Nah ini keamanannya. Jadi untuk versi HyperOS di Poco X5 5G ini dia pakai versi security center 8.83 teman-teman. Nah ini ya. Dengan rilisan security center di tanggal 29 Januari 2024 ekor 1.1. Karena untuk 883 sendiri kan udah sempat rilis juga kalau nggak salah di bulan Oktober 2023, cuman ekor 0.1 dan sekarang udah ekor 1.1 rilisan di tanggal 29 Januari coy 2024 ya. Terus untuk pluginnya bang gimana? Untuk plugin yang dipakai di update HyperOS device Poco X5 5G ini tuh kayak gimana? Di sini bakal gue spill ke aplikasi dulu. Kita coba pilih kelola aplikasi teman-teman. Sebentar. Terus gue coba lihat ke sistem ya. Ini untuk pluginnya sendiri dia pakai plugin layanan sistem di versi ya ini ya 9.11.52 dengan rilisan updatean di tanggal 30 bulan 10 2023. Jadi untuk update pluginnya dia masih pakai ROM yang MIUI 14. Jadi kemungkinan besar ini dalam 1 bulan ke depan bakal ada update plugin baru coy untuk update HyperOS nya nih pluginnya. Jadi kita tinggal tungguin aja ya. Oke selanjutnya untuk jendela mengambang ataupun di bagian floating windows. Kita masuk ke setelan tambahan ya. Kita coba ke setelan tambahan ke jendela mengambang. Jadi untuk floating windowsnya ini dia ada fitur bilas sisi yang dimana bisa kita aktifin secara langsung atau enggak. Ini ada bilas sisi. Jadi kalau kita pilih selalu tampilkan nih, maka untuk icon garis putih langsung ready. Jadi apapun pada saat kita lagi ngapain, ini bilas sisi garis putihnya langsung ready coy. Nah tapi terkecuali kalau misalnya kita nonaktifin selalu tampilkan dan cuma menetapkan beberapa aplikasi aja. Misalkan di sini kalian aktifkannya di aplikasi YouTube, aplikasi WhatsApp, aplikasi apapun itu yang sudah kalian setting. Jadi pada saat kalian buka, misalkan gue buka YouTube, dia baru akan tersedia bilas sisinya. Nah kayak gitu. Ini buat kalian kalau kalian nggak mau menampilkannya secara aktif seterusnya kayak gitu ya.
Nah cuman di sini karena gua settingannya kayak gini biar nggak ribet, jadi ya lebih suka kayak tadi settingannya. Terus gimana bang untuk berikutnya ke notifikasi teman-teman. Ini ada update baru lagi yang menarik sih menurut gua untuk notification. Cuman sayangnya untuk gaya notifikasinya dia masih menggunakan dua ya, masih kayak dulu cok, masih mode klasik dan mode Android kayak gitu. Jadi nggak ada mode tampilan baru ya. Cuman yang membedakan adalah di bagian ini nih. Di sini untuk pusat kontrolnya dia pakai yang baru ya, kurang lebih kayak gini pusat kontrolnya, gaya yang baru. Terus untuk tampilan rumah cerdasnya, kalau kalian pengen diaktifin, ya rumah cerdas ini akan disediakan Mi Home kayak gini. Jadi kalian bisa menambahkannya ya terserah settingannya apa kayak gitu. Tapi di sini kalau kalian pengen dinonaktifin Mi Home-nya juga bisa. Ya ini masih settingan kayak MIUI 14 sih. Nah dia hilang. Cuman gue lebih suka ya menarik aja sih kalau ada rumah cerdas. Dan juga efek notification-nya ini. Nah, jadi pada saat layar kita redup, dia ada notifikasi masuk entah WhatsApp, entah notifikasi apapun itu, dia akan memunculkan tampilan yang udah kita setting. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kayak gini. Kalau ini pada saat layar kita mati ada notifikasi dia langsung hidup doang. Kayak gitu. Terus kalau ini nggak ada sama sekali. Jadi layarnya nggak ada efek apa-apa. Cuman gue pakai yang kayak gini. Jadi dia lebih oke sih tampilannya, cok. Update HyperOS tuh nggak pernah gagal sih menurut gue. Terus lanjut ke bagian suara. Gimana bang untuk suaranya? Apalagi untuk Poco X5 5G ini audionya masih mono bang. Belum Dolby ya, ataupun belum stereo. Di sini gue masuk ke suara. Terus kita coba lihat ke bagian efek suaranya. Dan untuk efek suaranya masih menggunakan satu efek equalizer aja, Xiaomi suara teman-teman. Jadi belum ada tambahan efek lainnya kayak gitu. Terus untuk equalizer grafisnya dia kayak gini. Ada mode custom, rock, jazz, pop, klasik, hip hop, blues, elektronik, metal. Jadi buat kalian yang pengen custom, kalian bisa setting equalizernya di treble, bass dan yang lainnya kayak gitu. Cuman gue lebih suka pakai rock aja sih, karena treble lebih garing. Ini cocok banget nih buat kalian yang suka gaming battleground kayak gitu. Nah terus untuk selebihnya di efek suara lainnya juga di presetnya nih ada mode cerdas, mode musik, mode video, mode suara. Cuman gue pakai mode cerdas aja biar ya biasanya dia lebih sensi banget sih ke telinga kita teman-teman. Ya tergantung juga sih headset yang kita pakai sih sebetulnya. Lanjut lagi ke kamera bang, ada update apa aja nih bang untuk kameranya? Ya untuk kamera sendiri sebetulnya dia masih modenya hampir sama seperti di updatean yang kemarin di MIUI 14. Dia masih pro, dokumen, video, foto, mode potret, malam hari, mode lainnya. Dan di sini mode lainnya ya masih kayak biasa 48 megapiksel. Terus selang waktu gerak lambat di bagian panorama, terus ubah ya fiturnya kayak gini. Itu sih balik lagi ya ke kebutuhan kalian untuk kamera. Cuman gue lebih nggak tertarik pada kamera karena untuk device gue lebih cenderung nyari device yang lebih ke performance aja sih. Cuman untuk HyperOS di kamera ini Poco X5 5G itu ya kurang lebih kayak tadi teman-teman. Terus lanjut, tadi kita pusat kontrol udah, efek notification udah, suara udah, baterai gimana bang? Masuk ke mode setting, kita coba cek untuk baterainya sendiri. Kita pilih baterai. Untuk mode baterainya sendiri di sini untuk mentok paling tinggi baru mode seimbang teman-teman. Nah, jadi belum ada mode performance, dia masih mentok di mode seimbang. Tapi terkecuali kalian misalkan pengen diaktifin mode performance itu bisa ya. Biasanya kalian bisa mengakalinya pakai LADB dan aplikasi SetEdit. Untuk mengaktifkan enable GPU dulu, untuk mengaktifkan juga di bagian mode performance pada baterai kalian kayak gitu. Jadi mode baterai itu kalian tuh lebih boros, cuman performance-nya lebih oke banget lah. Lanjut lagi ke game turbo bang. Gimana menurut abang untuk game turbo di Poco X5 5G HyperOS ini? Coba kita masuk, kita pilih game turbo. Nah untuk game turbo sendiri ya kayak biasa, dia untuk setelan tambahan ya. Ini untuk masuk ke setting. Dia ada settingan setelan umum, mode performance, game DND, terus ada setelan tambahan juga. Cuman untuk setelan tambahan ini dia di bagian grafik dia belum ada ya teman-teman. Jadi baru tersedia respon sentuhan, kepekaan terhadap kontrol, sama responsif layar. Biasanya untuk grafiknya itu ada lagi bisa kita setting, cuman settingan ini nggak ada. Untuk aktifan enable GPU juga di tengah, kalian bisa aktifin menggunakan SetEdit ataupun LADB kayak gitu. Jadi ya banding dua aplikasi itu sih teman-teman ya. Terus lanjut lagi kepada tema bang, gimana menurut lu pada tema versi ini ya? Menurut gue sih tema nggak terlalu penting, cuman ya karena ada update pasti tema itu untuk beberapa kalangan orang sih penting banget ya. Untuk tema ya kayak biasa, ini gue review cepet aja teman-teman. Untuk temanya kayak biasa di sini ada mode pilihan, jadi untuk kalian bisa mengcustom font ataupun jenis huruf ya. Kalau kalian pengen setting menggunakan tema huruf. Terus tema, ya tema kayak gini aja teman-teman. Ini berikut dengan icon juga. Terus wallpaper,
Nah kayak gitu, cuman tersedia kayak kategori terbaru semuanya, fotografi, karakter, nada dering, huruf, ya cuman sampai sini aja untuk tema sih. Nggak ada yang lebih dan nggak ada yang terlalu oke banget menurut gua. Terus lanjut lagi, untuk kelebihan dan kekurangan versi ini sayangnya dia masih sama kayak MIUI 12.5 ke atas, MIUI 12.5, MIUI 13, MIUI 14. Di HyperOS juga dia sama, nggak bisa lock APK ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita buka YouTube, misalkan kita buka aplikasi WhatsApp, kita masuk ke recent, ini nggak bisa di lock. Tap tahan lama, nah ini nggak ada kunci lock. Terkecuali kita pengen split layar doang, itu bisa. Jadi pakai apa, yaitu dia akan split layar, kayak gitu sih. Nah, kayak gini. Cuman sayangnya dia nggak bisa nge-lock ataupun aplikasinya itu nggak bisa digembok teman-teman. Terus yang selebihnya lagi buat kalian yang pengguna layar penuh kayak gini, biasa pada saat kita buka YouTube ya kayak gini. Untuk di MIUI 12 itu masih bisa back ya teman-teman ya. Nah sebentar, ini gua buka WhatsApp. Nah bisa kalau kita back, nah dia bisa, ini nggak bisa. Tuh nggak bisa. Ini kita back, nah ini nggak bisa. Jadi untuk HyperOS ada kekurangan, ada kelebihan ya pada fitur. Terus gimana bang? Yang terakhir bang, untuk selanjutnya pada performance menurut lu untuk Poco X5 5G. Ya lanjut aja kita cobain testing ya. Ini gue sambil ngudut cok. Kita buka dulu. Nice. Ini untuk game turbonya sendiri kita coba spill ya. Untuk FPS-nya sih lumayan. Dia dapat tinggi juga teman-teman. Nah, ya selama gue pemakaian di update HyperOS di Poco X5 5G masih oke, karena di sini juga teman-teman bisa lihat. Untuk grafik yang gue pakai sejauh ini juga masih mentok kanan teman-teman. Dari grafik masih ultra, terus resolusi tinggi masih high, shadownya gue aktifin. Untuk filter gue masih yang kanan Ocean ya. Untuk FPS juga gue masih yang high juga, yang tinggi. Dan ini ya lumayan sih menurut gue, masih nggak ada masalah teman-teman ya. Karena kemarin juga gue sempat live streaming dan itu lancar parah cok. Ini enak banget sih. Untuk update HyperOS tuh benar-benar bikin ngiler device apa aja coy. Nggak ada masalah sama sekali sih menurut gue. Untuk update HyperOS tuh gila, performance-nya tuh bener-bener coy. Dan dia benar-benar stabil di angka FPS 55, 60, mentoknya segitu aja. Kayak gitu. Jadi menurut gue update HyperOS ini bukan hanya sekedar di Poco X5 5G aja ya, buat kalian device lain mungkin Note 12, Note 13 nanti. Dan device lainnya nih bakal ngerasain banget nih update kayak gini. Aduh gue sampai kaku begini cok main. Dan ini FPS-nya masih lumayan ya. Ini mungkin mode training sih. Tapi ya sepanjang pengalaman gue pakai update HyperOS, terus terang aja untuk versi ini enak banget coy. Update HyperOS tuh nggak ada masalah sama sekali. Jadi gimana buat kalian yang mungkin masih nungguin ya update HyperOS di device kalian, mungkin device apapun itu ya, Xiaomi, Redmi ataupun Poco, atau mungkin kalian udah dapat notifnya tapi masih ragu nih untuk update ke Xiaomi HyperOS-nya, langsung aja lah menurut gua, langsung digaskan aja. Mungkin sampai sini aja untuk pembahasan Poco X5 5G update Xiaomi HyperOS ya teman-teman. Kurang lebihnya ya gue mohon maaf. Jadi ya teman-teman silahkan aja komen di kolom komentar video ini apabila ada yang kurang yang gue sampaikan guys. Zombie Apocalypse.